Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam dan teman-teman sekalian berbahagia. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak. Soal yang pertama itu, apa masalah pendidik atau guru saat ini dan bagaimana solusinya? Secara umum, ada beberapa hal permasalahan yang dari dulu sampai sekarang masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan oleh seorang guru pendidik. Banyak pendidik yang masih belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Adapun permasalahan tersebut antara lain menyiapkan bahan pelajaran. Dalam hal ini, guru sering sekali menyepelekan dalam hal untuk menyiapkan bahan pelajaran. Sebab menyiapkan bahan pelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kebanyakan guru yang belum memahami perkembangan zaman seringkali menggunakan bahan pelajaran yang sudah digunakan oleh guru-guru sebelumnya, dan guru tersebut kurang berinovasi dalam menyiapkan bahan pelajaran. Solusinya, dalam kasus ini, seharusnya guru mampu menyiasati dan mampu membuat inovasi baru dalam hal menyiapkan bahan pelajaran. Pilihlah bahan pelajaran yang dekat dengan siswa, supaya mereka bisa untuk memahami dan tertarik akan pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan mengajar yang kurang menarik. Sekarang ini perilaku dan sikap siswa berbeda dari siswa yang dulu. Siswa yang sekarang itu lebih aktif dan pintar. Tidak jarang mereka sudah mengetahui materi yang akan disampaikan. Guru yang kurang kreatif dalam mengkondisikan kegiatan belajar mengajar tentu akan kebingungan dan kewalahan menghadapi hal tersebut. Tentunya membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Dan dengan karakteristik siswa pada masa kini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi guru untuk menghadapi hal tersebut. Selanjutnya, metode belajar tidak tepat, masalah pribadi yang dihadapi guru. Cara mengatasinya itu adalah permasalahan yang sangat umum seringkali menjadi hal, dan masih banyak permasalahan yang masih perlu dihadapi oleh seorang guru. Dan dalam menghadapi masalah tersebut, guru harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman dan mampu mengimbangi. Hal ini akan membuat beban guru semakin bertambah, sebab selain untuk mentransferkan ilmunya, guru juga harus ikut andil dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk menyiapkan bahan pelajaran dan mengaktifkan metode belajar yang tepat, khususnya bagi siswa-siswa yang berprestasi. Yang kedua, guru harus mampu menguasai materi yang diajarkan dan mampu berinovasi serta berpikir kreatif dalam merancang dan mempersiapkan pembelajaran, baik model, metode, dan media yang digunakan. Guru harus menjadi motivator yang baik supaya proses belajar mengajar menjadi lancar dan beban siswa menjadi berkurang, dan kita sebagai guru dianggap hebat bagi siswa karena pemberian inovasi sangatlah penting untuk mempengaruhi psikologi siswa
supaya mereka mempunyai keinginan kuat untuk memahami pelajaran yang diajarkan. B. Ada apa dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya? Pada masa pandemi COVID-19 ini banyak peserta didik yang jarak jauh. Sistem pelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini, anak Indonesia selama pandemi COVID-19 ini dinilai masih kurang efektif dan kurang optimal. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Banyak peserta didik yang mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan prestasi mereka. Solusinya, dalam masa pandemi ini, seharusnya peserta didik harus lebih aktif dalam sekolah online yang dilaksanakan oleh sekolah supaya proses belajar mengajar berjalan dengan optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal pula dalam pemahaman materi yang diberikan oleh guru. C. Apa kekurangan dan kelebihan kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini, pendidikan Islam selama ini dan bagaimana solusinya? Kekurangan dan kelebihan kurikulum pendidikan Islam selama ini yaitu sistem pendidikan kolonial Belanda adalah suatu sistem yang cukup rumit, yaitu terdiri dari tiga bagian. Menurut bahasa muatan kurikulum yang diberikan ada materi-materi tentang pengenalan budaya yang sama sekali tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kelebihannya, pendidikan kolonial Belanda adalah pendidikan modern bersifat formal yang memiliki aturan-aturan baku yang harus dilaksanakan dalam pengelolaannya. Berbeda dengan pendidikan Islam di Indonesia yang dilaksanakan secara tradisional dan tidak hanya dari segi metode tetapi juga dari segi isi dan tujuan yang berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi yang mengarahkan pada pendidikan umum. Kelebihan kurikulum pendidikan Islam selama ini. Kebijakan menyatakan bahwa sekolah bekerja dalam keadaan efisien dan terurus. Kebijaksanaan mempercepat stabilitas sarana dan administrasi kebijaksanaan, menjamin pengembangan yang matang, serta konsentrasi dalam keputusan dan prosedur pelaksanaan dan lain-lain. Kekurangannya, kebijakan dalam hal desentralisasi adalah bahwa pelaksanaan program belum didukung oleh data dan informasi yang akurat pada berbagai tingkat pemerintahan. Solusinya, dari permasalahan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu sangat banyak kekurangannya dan kelebihannya, sehingga kita bisa menyikapi bahwa pendidikan di Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara lain dari segi kurikulum pendidikan Islam, sebab di Indonesia masih banyak menggunakan kurikulum dari segi metode tradisional. Seharusnya kita harus mengikuti zaman modern seperti saat ini yang sangat canggih dari segi elektronik dan lain sebagainya yang bisa kita kelola untuk meningkatkan mutu kurikulum pendidikan yang ada selama ini supaya tidak tertinggal dari negara lain. D. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah
Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, hal ini menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan banyak sekali. Siswa tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama seperti peserta didik yang ada di kota. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil, di antaranya alokasi dana desa yang terhambat karena banyak sekali kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk membuat sarana dan prasarana yang di sekolah malah digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Hal tersebut menimbulkan dampak. Yang pertama, rendahnya mutu output pendidikan. Yang kedua, kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang. Solusinya itu yang harus dilakukan agar permasalahan sarana dan prasarana bisa diperbaiki adalah terorganisirnya koordinasi sarana dan prasarana antar pemerintah pusat dan daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekaligus, agar tidak terputusnya komunikasi. Dengan adanya koordinasi tersebut, selanjutnya sarana dan prasarana harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan output pendidikan. Tentunya kita harus meningkatkan harga, maksudnya meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada di sekolah. Yang D, mengapa lembaga pendidikan Islam misalnya MIN, MTS dan MIN, MTS, MAN kurang diminati oleh para pelajar Islam? Mereka lebih banyak memilih sekolah di SD, SMP, dan SMA. Jelaskan penyebabnya dan tawarkan juga solusinya. Jawabannya, karena para orang tua beranggapan bahwa penyebab sekolah MIN, MTS, dan MAN kurang diminati para pelajar Islam yang sama-sama kita tahu sekolah seperti MIN, MTS, dan MAN adalah sekolah agama yang bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki akhlak peserta didik supaya mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi anak-anak dan orang tua seringkali berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang umum seperti SD, SMP, SMA, sebab orang tua beranggapan bahwa belum tentu sekolah agama bisa memperbaiki dan mengajarkan pendidikan agama Islam sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan sekolah umum juga terdapat pelajaran agama Islam yang memadai untuk memperbaiki dan mengubah akhlak peserta didik. Solusinya, kita sebagai calon seorang pendidik hendaknya mengimbau kepada orang tua dan peserta didik untuk masuk ke sekolah yang sangat erat dengan agama seperti MIN, MTS, dan MAN, sebab dengan bersekolah di sekolah agama, anak-anak bisa mendalami ilmu agama secara menyeluruh, dan sekolah umum pelajaran ilmu agama tidak sebanyak di sekolah khususnya agama. Dan kita tidak menyalahkan sekolah di mana saja, tetapi alangkah baiknya kita bersekolah di sekolah yang sangat syarat akan agama yang kuat supaya bisa menjadikan peserta didik sebagai manusia yang berakhlak baik. Yang kedua, maksud dari masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, dan pengertian masyarakat juga digolongkan
besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia atau karena sendirinya, bertalian secara golongan, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam yaitu masyarakat, perdesaan, perkotaan, dan lainnya mempunyai peran yang penting dan sudah ada sejak dulu dan terus mendukung apa saja program madrasah dan sekolah supaya menjadi lebih baik bagi generasi yang akan datang. Hendaknya masyarakat lebih memahami tugas-tugas dan keadaan madrasah selain sebagai pelaksanaan ide, gagasan dari masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pendidik sehingga perlu kesadaran bagi masyarakat agar dalam memberikan usulan sebaiknya disesuaikan terlebih dahulu dengan keadaan dan kemampuan pihak madrasah. Para pendidik dan tenaga pendidik senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja dan senantiasa kreatif dalam pembelajaran demi tercapainya tujuan dalam proses belajar mengajar. Arti dari lifelong education adalah pendidikan seumur hidup. Untuk pendidikan seumur hidup merupakan sebuah sistem konsep-konsep kependidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu. Seperti pendidikan formal, proses belajar seumur hidup tidak hanya dilakukan seorang terpelajar, tetapi semua lapisan masyarakat bisa melaksanakannya. Urgensi lifelong education untuk mencapai dan menciptakan civil society atau masyarakat madani adalah wacana pada dasarnya dipahami sebagai sebagian dari masyarakat politik atau negara. Pemikiran itu dilacak dari pendapat Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci, dan lain sebagainya. Dan menurut Thomas Hobbes mengatakan masyarakat madani atau civil society adalah suatu konsep masyarakat yang berujuk kepada masyarakat saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan yang syarat dengan nilai dan aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Profesor Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed, masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang sadar akan hak dan kewajiban demokratis, bertanggung jawab, disiplin, menguasai sumber informasi, bidang iptek dan seni, budaya, serta agama. Berdasarkan kajian di atas, masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas sosial di mana keadilan dan kesetaraan menjadikan fundamennya. Muara daripada itu adalah demokrasi yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi nyata anggota kelompok masyarakat, sementara hukum diposisikan sebagai satu-satunya alat pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengimplementasikan serta membudayakan lifelong education di lingkungan sekitar adalah dengan cara mengajak dan memberikan informasi tentang budaya belajar seumur hidup itu pada dasarnya untuk menambahkan dan menggali potensi diri setiap orang bahwa pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal semata, melainkan pendidikan itu bisa didapatkan oleh semua orang dan tidak memandang umur, sebab orang yang ingin menimba ilmu
Pengetahuan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan masyarakat yang belajar merupakan upaya untuk lebih melibatkan masyarakat dalam upaya-upaya membangun pendidikan untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ciri-ciri konsep pendidikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Al-i'timad alan nafsi atau berdikari, dan fi ijtimaiyah atau memasyarakat, artinya dihidup oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat, dibiayai sendiri oleh masyarakat. Ketika masyarakat mau belajar atau mau menyekolahkan anaknya di pesantren atau madrasah, mereka hanya menunjukkan tempatnya oleh kiai, kemudian mereka membangun kamarnya sendiri. Hal tersebut sekarang bergeser. Pesantren atau madrasah tidak berdikari, mereka juga mencari sumbangan ke pemerintah. Wali santri sekarang tidak otomatis menyumbang kecuali ada tarikan dari pihak sekolah. Jika tidak ada kesukarelaan seperti dulu, karena pada saat orang tua menitipkan anaknya ke pesantren menjadi tanggung jawab wali santri. Ciri-ciri khas konsep pendidikan Muhammadiyah. Melalui sistematisasi dan interpretasi berdasarkan perspektif ilmu pendidikan terhadap sejumlah ide pemikiran dan gagasan Muhammadiyah mengenai pendidikan, khususnya mengenai subjek didik dan pendidikan, tujuan dan arah pendidikan, dasar-dasar pendidikan, kurikulum dan proses pembelajaran. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kerap dinilai dan salah dipahami publik sebagai dua organisasi masyarakat yang saling berhadapan dan penuh rivalitas, padahal kedua tokoh pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia itu merupakan satu keturunan dan satu perguruan. Mereka saling bersaudara, ditilik dari kakek Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Sama leluhurnya, yaitu Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Namun keduanya memiliki corak dakwah yang berbeda. Nahdlatul Ulama dengan wajah Islam yang tidak terpisah dengan pondok pesantren dan perdesaan, sedangkan Muhammadiyah bercorak perkotaan. Kedua organisasi ini sebenarnya bersinergi, saling mengisi medan dakwah, dan keduanya saling melengkapi satu sama lain. Menjelaskan dari sejarahnya, keduanya adalah organisasi Islam itu sebenarnya berada dalam satu perguruan, tetapi perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama Wahab Hasbullah dan tokoh Muhammadiyah Mas Mansur menjadi awal perpisahannya. Sikap saya menyikapi kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu, menurut saya, dalam menyikapi kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu, meskipun sekarang ini banyak ormas yang bermunculan, akan tetapi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah mainstream dan bagian terbesar dari umat Islam di negeri ini. Maka
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama hemat dan bangsa ini tidak akan mungkin bisa terbang jika salah satu sayapnya rusak, karena Nahdlatul Ulama dan NU merupakan sayap untuk Republik Indonesia dalam bidang keagamaan. Puluhan bahkan ribuan pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, baik yang besar maupun yang kecil, nyata-nyatanya telah diikutkan dan mengambil alih dalam melahirkan manusia Indonesia yang berkontribusi pada negeri ini. Nahdlatul Ulama dengan majelis taklimnya tersebar dan melalui memberikan pengajaran Islam kepada bangsa ini melalui mengenal huruf hijaiyah sampai pada menghafal Al-Quran. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah lebih banyak bergerak di perkotaan dan dikenal sangat konsen pada gerakan pendidikan dan kesehatan. Saat ini ada sekitar 1.800-an pendidikan perguruan tinggi dan sekitar 400 ribuan rumah sakit milik Muhammadiyah yang tersebar di seantero negeri. Siapakah yang berani meragukan peran dan kontribusi Muhammadiyah dan NU seperti ini? Maka keliru besar jika masih ada orang yang saling menghadap-hadapkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, apalagi hanya masalah khilafiyah, furuliyah, dan untuk kepentingan jangka pendek. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, dan semoga juga apa-apa saja yang saya jawab dari seluruh pertanyaan yang ada di dalam soal yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.